Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saina dari Prodi PGMI semester 4 Stay Alpala Banjarbaru. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai teori belajar humanistik, yang mana dalam teori belajar humanistik ini akan dibahas beberapa pembahasan. Yang pertama, konsep teori belajar humanistik. Konsep teori humanistik adalah proses memanusiakan manusia, di mana seorang individu diharapkan dapat mengaktualisasikan diri. Artinya, manusia dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan di dalam lingkungan. Proses belajar humanistik memusatkan perhatian kepada diri peserta didik sehingga menitikberatkan kepada kebebasan individu. Teori humanistik menekankan kognitif dan afektif mempengaruhi proses. Kognitif adalah penguasaan ilmu pengetahuan, sedangkan afektif adalah aspek sikap. Yang keduanya perlu dikembangkan dalam membangun individu. Dan belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Hal yang penting pada proses pembelajaran humanisme adalah adanya motivasi yang diberikan peserta didik dapat menjalani pembelajaran dengan baik, yang mana motivasi ini dapat berasal dari diri sendiri maupun dari guru sebagai fasilitator. Kemudian, karakteristik teori humanistik. Yang pertama, mementingkan manusia sebagai pribadi, kemudian mementingkan peranan kognitif dan afektif, kemudian mengutamakan terjadinya aktualisasi diri dan self-concept, kemudian mementingkan persepsual subjektif yang dimiliki tiap individu, kemudian mementingkan kemampuan bentuk tingkah laku sendiri, dan yang terakhir mengutamakan insting atau pengetahuan atau pemahamannya. Dan itulah karakteristik teori humanistik. Kemudian prinsip teori humanistik. Yang pertama adalah manusia memiliki kemampuan alami untuk belajar, dan yang kedua, belajar menjadi signifikan apabila apa yang dipelajarinya memiliki relevansi dengan keperluan mereka, dan yang ketiga, belajar yang menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya, dan yang keempat, tugas belajar dapat lebih diterima dan diasimilasikan apabila ancaman dari luar itu semakin kecil, dan yang kelima, bila ancaman itu rendah, terdapat pengalaman siswa dalam memperoleh cara, dan yang keenam, belajar yang bermakna diperoleh jika siswa melakukannya, dan yang ketujuh, belajar menjadi lancar jika siswa dilibatkan dalam proses belajarnya. Yang kedelapan, belajar yang melibatkan siswa seutuhnya dapat memberi hasil yang mendalam. Dan yang kesembilan, kepercayaan pada diri siswa ditumbuhkan dengan membiasakan untuk mawas diri. Dan yang terakhir, ke-10, belajar sosial adalah belajar yang mengenai proses belajar itu sendiri. Jadi itulah beberapa prinsip-prinsip teori humanistik.
Mungkin itu saja yang saya sampaikan pada video kali ini. Salah hilapnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.